Minum tidak minum pun lu tetap laki-laki, ada udah mesti kelamin. Kadang-kadang ketong menstigma itu barang sendiri. Jadi ketong menstigma alkohol itu sendiri. Jadi Lihat di pinggir, orang minum di pinggir jalan biasa. Itu fakta, Kak Sempo datang. So, welcome back to BBC BNS Battle Club. Kembali lagi dengan gua Agung di sini dan gua nggak sendirian. Gua sudah bersama dengan kedua orang putra putri lagi. Putra terbaik NTT ya. Keceplos sayangnya. Maafkan. Oke, kita akan kenalan dengan cepat. Silakan perkenalan dulu dari yang baju hitam. halo teman-teman, beta bernama Ernesto. Beta sibuknya sok sibuk sih sebenarnya. So sibuk ya. Beta mahasiswa, terus beta juga bergerak di jurnalistik sosial media. Terus sekarang beta ada kerja di media juga. Oke, nice instrument. Silakan dari yang sudah coklat. So, Keren, hai keren. teman-teman semua, Beta Ramdhani, B mahasiswa ilmu komunikasi dan B berusia 19 tahun. Nice. Masih muda banget ya. Ya mudah banget. Si ya. berondong, Kak. Ini semua undana ya? Undana, Kak. Undana. Oke, baik. Kita akan bahas sesuatu something yang kayaknya orang Kupang tuh suka banget hal ini gitu. Suka banget. Bukan ini tidak, yang di depan sini tidak. Yaitu minuman beralkohol. Apakah boleh atau baik minuman beralkohol itu dikonsumsi? Kayak gitu. Nah, menurut teman-teman nih, menurut Ram dan menurut Eto nih, gimana? Dari Eto dulu deh. Gimana? Dari muda aja dong. Oh, dari muda. Oke, silakan nih dari muda. Yang muda yang berbicara. Siap. Kalau B pribadi, Kak, dengan alasan apapun bisa setuju tentang itu, biasanya mendukung lu untuk minum beralkohol dan biasanya suka dan ya, tentunya B nggak setuju sama sekali. Oh, nggak setuju ya berarti ya? Setuju. Oh, oke. Harga Nanti mati. kita gali lebih dalam, silakan. Beta son pernah memaksakan orang lain untuk minum alkohol, tapi kalau orang mau minum alkohol terserah dong. Itu dong pilihan. Iya. Saat dong mengerti konsep 3T, tahu diri, tahu waktu, tahu tempat. Enak. 3T, beta pikir tahu tempe, telur. Dong bisa set Anak dong kos, boundaries. anak kos. Dong set dong boundaries. Berarti oke ya? Oke, boleh ya? boleh, Kalau boleh Ram, aja. no ya? Oke, berarti di sini kita sudah mendapat kesimpulan bahwa Ram tidak setuju atau tim kontra dan Eto setuju tim pro. Kita akan lanjut ke debat selanjutnya. So, see you. Hey, welcome back to BBC lagi. BBC BNS Battle Club. Mereka sudah berganti pakaian, ada tim pro. Tepuk tangan buat tim pro. Ada tim kontra juga di sini. Nice instrumen. Coba muka pronya dong, muka pronya. Muka pro tuh seharusnya begini. Bro. Kontra. Langsung siram boleh kok. Boleh langsung. Minum apa? Minum dulu ya. Minum dulu, baik. Baik. Squeeze. Ya, ini minuman sirup ya. Pahit sekali kopi ini. Baik, kita akan berbicara mengenai yang tadi, yaitu minuman beralkohol. Boleh nggak sih orang minum atau anak-anak muda? Kalian kan masih muda, saya juga masih muda. Boleh nggak sih kita tuh mengkonsumsi minuman beralkohol? Dari tim kontra dulu. Tadi sudah bilang tidak kan? Kenapa? Kalau B pribadi sih sebenarnya kan setuju ya, karena itu sangat-sangat mengganggu, meresahkan. Annoying ya. Itu sangat membahayakan teman-teman semua. Memang bosong minum langsung mati. Tapi dia ada efek jangka panjangnya, teman-teman. Baik, betul ya. Minum sekarang pulang jangka mati. Jadi Tanggapan, langsung. Ini katanya stigma. minum nggak mati tapi pulang kecelakaan mati. Satu Gimana? mengganggu, it's my boundaries. Itu beta hak dan lu hak mengganggu. Tidak mengganggu apa? Mengganggu Beta cuma beta. minum. Toh Beta dia cuma mengganggu minum. beta, sorry. Lu yang bermasalah. Jadi Lu minum, lu punya beta PB terganggu. Memang istirahat, coy. Iya, betul. It's people behavior. Itu sangat berbeda jauh sama dengan minuman beralkohol. Nah, gimana tuh? Ini kan kita tadi masih bahas boleh apa tidak. Sepanas dulu. Beta belum bilang boleh atau tidak. Nah, istilahnya boleh apa tidak. Dan tadi ini sudah tidak setuju karena itu sangat mengganggu, annoying. Kenapa bisa begitu? Kalau menurut beta annoying atau soalnya itu bukan lu urusan. Kalau beta sendiri, kalau beta tidak mengganggu lu saat beta minum,
kadang-kadang ketong menstigma itu barang sendiri. Jadi ketong menstigma alkohol itu sendiri. Jadi ketong ketong mengeneralisasi bahwa apapun yang ketong lihat di sosial media, mungkin di ketong tetangga yang mungkin dia minum mabuk dan dia ribut-ribut. Oh, jadi semua orang yang minum mabuk kayak gitu. Tapi hampir semua begitu nah. Lu punya data. Pernyataan begitu. Pernyataan tanpa data cuma asumsi, fakta belaka. Ketong orang pendidikan, kuliah dan menurut beta itu, dan itu cuma bisa jadi labeling loh Kak. Itu bisa jadi labeling. Jadi label ya. Label bahwa itu, ketika orang minum beralkohol pasti ribut. Apakah seperti itu? Tidak semua, maksudnya kan tadi lu bilang begitu, tapi lu hampir semua itu adalah labeling. Susah di semua. Labeling dalam ilmu kriminologi adalah itu pembentuk stereotip, dan bentuk stereotip adalah salah satu pemacu orang melakukan kriminal. Baik, dan itu minum dulu Pak. Minum dulu Pak. Minum dulu. Minum dulu ya. Kayaknya kita harus minum ya. Luar biasa. Beta belum bilang iya dan sonde loh. Iya. Jadi menurut Anda gimana? Jadi menurut beta Anda? boleh sah. Boleh ya. Jadi alkohol itu adalah salah satu bentuk dari zat adiktif. Bram makan mie instan. Makan mie instan? Di mie instan itu namanya monosodium glutamat. Dia adalah salah satu bentuk zat adiktif. Kenapa? Bram habis makan mie langsung mati toh? Iya. Itu karena ada kadarnya. Segala apapun yang masuk dalam tubuh, bahkan air, bahkan vitamin, jika itu dikonsumsi secara berkelebihan, itu membuat tubuh kita itu tidak baik buat tubuh kita. Jadi Contohnya, dalam kesimpulan bahwa iya boleh. boleh, yang penting dalam takaran tertentu. Maka dari itu yang perlu kita melarang adalah minuman beralkohol secara berlebihan. nah itu ketemu orang kalau minum alkohol juga ini hari awal 1 botol, tiba-tiba 3 jam ke depan juga 3 botol habis. Nah itu karena ini. Nah dari itu, betul. Nah dari itu orang-orang seperti ketong yang mau belajar akhirnya saling mengedukasi. Perannya ketong adalah mengedukasi. Itu adalah pilihan menurut saya. Itu buat beta pendidikan berbasis pengetahuan tuh adalah salah satu cara yang membebaskan orang-orang. Jadi kayak contohnya kalau sudah tahu dia punya, mungkin orang-orang yang minum sudah tahu dia punya manfaat dan akibat kayak gitu. Betul. Mungkin kalau ketong kasih tahu mungkin dia berhenti minum, itu mungkin dia pilihan kan. Terus kalau dia minum tapi dengan takaran tertentu itu juga pilihan kayak gitu. Baik. Tapi dari sini kita sudah mengambil kesimpulan bahwa Ram tidak setuju karena annoying tadi. Ini boleh-boleh aja tapi dengan takaran ya. Betul ya? Betul dalam takaran. Nah, pasti orang melakukan segala sesuatu itu punya tujuan. Bener ya? Kita melakukan segala sesuatu itu pasti punya tujuan. Nah, tujuan apa Anda minum mabok? Minum beralkohol. Karena kalau orang minum belum tentu mabok ya. Gimana? Oke, beta anak hukum. Oh, jadi yes. jadi di Ketong juga belajar tentang hukum adat, studi tentang kebudayaan, sosiologi hukum dan lain-lain. Jadi kalau orang bilang alkohol bukan budaya ketimuran, lu mungkin sonde belajar Mungkin Kak Agung orang apa? Sabu. Orang Sabu. Bram orang apa? Sama sabu. Orang Sabu. Dohau. beta mama orang Rote, bebab orang Timor Leste, dan salah satu bentuk komunikasi dengan Tuhan kami adalah dengan minuman beralkohol. Itu dengan sopi. Itu sangat punya nilai spiritualitas yang sangat-sangat kental dengan kita. Maksudnya bagaimana tuh? Jadi itu tuh digunakan untuk kayak contohnya satu karena dulu agama belum masuk, kita kan punya kepercayaan adat. Jadi biasanya kita kan butuh media dan lain-lain kan. Untuk media itu, jadi minum-minum beralkohol itu selain untuk dipakai untuk kayak contohnya duduk untuk ngomong belis, duduk tentang masalah adat, itu juga dipakai untuk berkomunikasi dengan leluhur. Saya tidak tahu konsepnya seperti apa, tapi itu kepercayaan mereka dan kita nggak bisa bilang enggak kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pemerintah mendukung ini. Pemerintah bukan mendukung, tapi pemerintah mengizinkan. Itu diambil dari Permen Kementerian Perdagangan nomor 25 tahun 2019 yang mengatur tentang peredaran, pengadaan dan penjualan minuman beralkohol. Dan itu juga membantu UMKM anak-anak. Ekonomi kreatif. Nah, bagaimana Anda menanggapi ini? Ngomong soal adat, ngomong soal adat. Jujur, ketong sudah bisa membantah adat karena adat itu adat lama gitu, sebelum ketong lahir juga gitu. Betul. Tapi ketong menggarisbawahi, itu sekarang tuh disalahgunakan. Untuk kayak mau masuk minta, duduk ketong ngomong keluarga minum 1-2 botol. Minum kayak orang bilang minum 1 sloki. Tapi itu cuma waktu masih terangsang. Agak-agak gelap itu maka. Minum sampai berkelahi, ujung-ujung sudah jadi menikah. Betul. Terus ketong lihat. Beta ini soalnya menyalahkan orang jual sopi Kak. Tapi beta kasihan sekarang ketong di NTT itu bahkan anak SMP pun sudah bisa membeli sopi dengan gampang. Jadi itu kayak beta cuma menyerangkan itu segitu. Betul. Dan kenapa ya? Kalau ketong masih membiarkan itu, ketong akan masuk ke generasi bangsa ke depannya gitu. Makanya beta soalnya stigma. Sekali lagi stigma. Jadi begini. Itu stigma. Menurut beta di saat ketong omong sesuatu dan akhirnya menakuti, menurut beta pendidikan berbasis kekerasan itu kekerasan berbasis mental kepada orang-orang. Itu adalah salah satu bentuk stigma dan kekerasan yang sangat berlangsung kepada orang-orang yang mungkin ketong contoh, ketong sudah punya legal basis, ketong sudah punya basis data dan basis lain-lain. Beta gimana menurut Ram?
isinya dengan bahwa itu harus pendidikan berbasis kekerasan yang seperti yang kamu bilang Ya, tadi. jadi kalau dia bilang kalau akhirnya lu kalau minum alkohol dan lain-lain, lu itu bisa merusak mental anak bangsa. Dan tadi kita kembali ke lagi, dong itu orang-orang yang menjual minuman beralkohol secara ilegal. Itu secara ilegal, ada cara legalnya menurut peraturan Kementerian Perdagangan itu. Jadi Tapi kan tidak secara perbanyak ya, istilahnya dibebaskan pasti ada kadarnya kan, betul. Bagaimana Anda mendakapi ini, Tapi- Pak Bung Sulham, silakan. Tapi ada kadernya itu cuma yang tertulis, tapi yang belet pribadi ya kayak itu ini yang belet pandangan pribadi. Betul. Lihat punya orang kita tuh bahkan kayak masih SMP 12 tahun, masih 14 tahun. Bisa dengan gampang mendapatkan itu minuman gitu. Iya. Jadi di pertanyaan, apakah dengan segampang itu kau tuh bisa mengakses untuk membeli hal tersebut gitu? Padahal Itu keresahan ya, keresahan Ini yang sekali. penjual nih, ya kadang yang penjual dia orang dewasa. Tapi dia lihat anak kecil lebih beli, dia kasih karena beli kan, dapat uang nih. Itu yang memang sangat menyayangkan di situ, Kak. sebagai praktisi hukum, beta kalau Baik. melihat ini, beta akan bilang begini, kalau lu sadar bahwa itu salah dan ada peraturannya, yang perlu lakukan adalah advokasi. Itu adalah pekerjaan yang paling baik. Advokasi itu dijelaskan dong. Advokasi itu adalah proses upaya untuk mendekati pemerintah, Iya. budaya masyarakat dan budaya hukum itu sendiri. Diberi hukum- knowledge lah, pengetahuan Diberi mengenai knowledge, atau mungkin kayak contohnya Bram bilang ini nih peraturan ini nih tidak baik nih, atau mungkin peraturan ini berjalan kurang maksimal. Kasih tahu di pemerintah. Kita punya banyak sekali uang. Mungkin kalau Bram juga kan anak kuliah nih kan. Bram bisa buat paper, Bram juga bisa omong di Bram sosial media. Tapi takut kau, maksudnya dia takut. Ya, Kalau gini hari masuk penjara besok. Dia takut, sumpah. Karena kita ngomong baik-baik aja mas, dia mending baik kayak. Ada Bram kawan yang ini bilang kayak advokasi tentang ini peraturan pemerintah yang ini tidak baik dilaksanakan, Padahal. besoknya masuk penjara. Tapi bilang kau tuh bersama. Asumsi lagi nggak bisa dipertanggungjawabkan. Itu fakta. Itu fakta ya. Itu yang kita rasakan. Fakta yang terjadi. Beta di hukum ketemu percaya bahwa fakta itu datang dari sebuah bentuk peresapan data dan tidak ada data. Cuma Baik, sabar. Kita sudah agak melebar sedikit kan, di hukum dan lain sebagainya. Tapi tujuannya, tadi kembali lagi ke tujuannya. Tujuan orang minum tuh apa sebenarnya? Berluan sakat. Kalau beta Apakah have fun atau apa? Kalau beta pertama tadi konteksnya Apa kan adat sama mendukung? budaya. Iya, jadi pertama tujuannya konteksnya adat dan budaya. Ada dan Ih, budaya. orang Kupang soalnya deh orang Kupang tuh adalah mau bercerita minum. Putus cinta aja minum. Terus Kayak kadang sonde logis menurut beta. ada tuh dia punya, ada orang bilang gini, orang Sabar kayak itu tunggu kayak itu ya mas ngomong. Nanti be blunder loh. Tunggu, siap, tunggu. betul. Ngomong dulu ya. Yang tadi orang Oke, Kupang oke. apa? Orang Orang Kupang minum, kalau minum. ulang tahun Minum. Menikah minum. Mati minum. minum. Wisuda Minum, putus cinta minum. Itu lo pun hak. Betul. Tapi coba buat hal yang lebih bermanfaat bisa kok gitu. Iya. Oke, beta kembali kepada 3T tadi, tahu diri, tahu tempat, dan tahu waktu. Kalau memang lu minum sonde tahu diri ya memang lu salah lah. Nah itu yang berharapkan dong tahu itu 3T berharapkan. Makanya itu solusinya adalah Mungkin basisnya edukasi. Mungkin belum tahu 3T itu telur, tahu, tempe tadi. Dong anak kosmo. Jadi kayak harus tahu diri, tahu tempat, sama tahu waktu itu, dan lu harus mengedukasi lu sendiri. Dan mungkin orang-orang yang kayak Bram juga yang mau yang mau dengan sadar untuk kayak ini sonde baik buat lu tubuh dan lain-lain, atau kalau mungkin lu dengan mengkonsumsi dengan kadar ini yang cocok buat lu kayak gitu. Mungkin edukasinya tuh bisa datang dari ketong sendiri kayak gitu untuk membawa perubahan, agent of change kan. Oke, itu tujuannya tadi. Ada di budaya, ada bilang mau masuk minta Iya, dan terus lain tadi sebagainya. Bram bilang kan kayak mungkin putus cinta, Putus ada cinta, lu alkohol. Itu mungkin pas putus cinta minum. Nah itu bagaimana tanggapannya? tadi dia tujuannya. Dia yang bilang. dia yang Jadi bilang. dia menanggapi Iya. nih. Jadi itu mungkin bisa jadi refleksi besar-besaran buat ketong. Jadi beta tidak menstigma, beta tidak datang dengan data, tapi biasanya kebanyakan BEM teman-teman yang begitu adalah laki-laki. Mungkin yang perlu ketong refleksikan secara bersama-sama adalah bagaimana ketong aware juga dengan perasaannya laki-laki. Mungkin itu adalah medianya dia merasakan dia untuk merilis dem perasaan, karena laki-laki tidak pernah diajarkan untuk kayak menangis, dan lu kalau menangis lu bukan laki-laki dan lain-lain. Mereka tidak punya media Makanya untuk larinya ke minum Iya, begitu. Nah, iya. sabar. Tanggapan Anda bagaimana? Laki-laki yang ketika putus cinta larinya ke minuman begitu. Sebenarnya oke lu mau minum itu lu hak, mungkin lu bentuk pengekspresian diri. Tapi sedikit berpikiran karena kalau minum kan dong sedikit sensitif toh. Nanti dia pengkawan semua sindir, lu itu begini. Lu tersinggung, jadi berkelahi hanya karena perkara putus cinta, minum, berkelahi. Iya. Jadi kayak itu mungkin semua begitu kak, tapi itu yang sering dilihat begitu. Dan terkadang ya, Iya, terkadang. laki-laki minum alkohol dan pengakuan. Dia bilang begini, kayak itu lu minum, lu kan laki-laki. Oh, iya. Dia sangat menyayangkan hal tersebut, hanya karena lu butuh pengakuan laki-laki, ya bos minum.
Jadi kayak iya. minum tidak minum pun lu tetap laki-laki, ada udah mesti kelamin. That's true. Jadi jangan hanya karena pengakuan lu mau minum gitu. Tolong digarisbawahi. Betul, Minum beta tidak setuju. minum Anda laki-laki. Beta setuju, beta setuju. Dan Bejo pernah ada tuh jangan kayak lu Ya, betul. itu gitu. Lu kan perlu membuktikan kepada Oh, siapa-siapa. ini udah baikan berarti? Iya, kita nggak pernah Kawan. Coba muka pronya, Iya. muka kontranya, Sama dari best setuju. Maksudnya kalau akhirnya kayak besok ujung-ujungan maskulinitas dengan minum, best setuju itu. Kayak tadi dia bilang di awal set your boundaries. Jadi petakan memang lu punya apa ya, lu punya sisi-sisi tawar dalam melupung diri sendiri kayak gitu. Jadi kalau memang lu mau minum ya tak usah minum kayak gitu. Tahu diri, tahu tempat, tahu waktu. Sisi tawar tuh maksudnya kalau orang tawarin minum segala. Bukan, sisi tawar tuh maksudnya kayak kasih ketemu pembatasan diri tuh kan. Oke. Pikir kalau pas ditawarin ya ambil gitu. Bukan. Jadi kita buat ketemu pembatasan diri itu namanya self boundaries. Oke, siap. Kayak anak-anak zaman sekarang banget. Nah, bagaimana menanggapi itu? Tujuan yang dia sudah ngomong tujuan tadi. Nah, tujuan orang minum tuh gimama menurut dari kayak budaya, putus cinta dan lain sebagainya. Itu apakah bagaimana pendapat Anda, Bung Sulham? Silakan. 2 sloki. Alasan paling soalnya logis yang biasanya adalah mau kasih hangat badan. Lu punya kain di rumah. Minum ke panas badan. Selimut, tolong, selimut. Oh, udah selimut dong. Besok perlu coba untuk tahu itu pasti ke mana. Beta lihat. Soalnya tahu masih perlu coba. Sabar, besok Mana tahu kalau itu tidak menghangatkan badan. Dari mana orang tidak mau mengalah. Dari mana tidak menghangatkan badan? Iya. Nampak siapa yang mulai mabuk asik. Ya, jadi gini, sebenarnya orang bilang minum berbeda bisa bercerita. Itu kadang-kadang juga sering tua kawan mungkin yang ketika dia minum baru dia bisa ngobrol lebih cair gitu, lebih cerewet begitu. Ada seperti itu ya? Ada banyak. Dan kadang-kadang juga menikmati itu karena kayak lu ngomong tentara bodoh sih kalau lu. Tapi sabar tuh untuk teman-teman, tolong jangan tersinggung ya ini. Tolong jangan tersinggung. Kita pas kawan. Iya. Tapi itu apapun alasannya, lu harus tahu 3T. Tapi ketemu di sini, tahu tempat. Lihat di pinggir, orang minum di pinggir jalan biasa. Itu fakta, kalau sempat data. Iya. Di pinggir jalan. Atau jangan sebut di mana. Iya. Terus, ketemu orang ulang tahun, minum dari pagi sampai pagi. Itu kayak, lu mengganggu sudah tahu waktu gitu. Iya, terus? Ya kalau, terus kayak, bilang, lu tahu keadaan begini, orang udah berduka, lu jangan minum. Lu berduka lu minum oke, tapi akhirnya orang yang sedang berduka mau pikir lu minum kok bakal lain kok apa tuh kayak. Iya. Akhirnya itu berlebihan ya. Berlebihan. Karena begini Kak, ketong tinggal di Kota Kupang, ketong tahu orang kalau minum tuh kerman di pung dampak nanti. Iya, reaksinya ya. Ketong tahu. Besok nih mau menjadi orang Kupang sudah tahu diri suatu tempat, tapi ketong bisa lihat begitu Kak. Ya. Kalau beta percaya tentang satu sistem itu berbasis solusi, bukan berbasis pengekalan. Oke. Solusinya apa kira-kira? Solusinya adalah bentuk Datang edukasi. dari tim pro nih. Bentuk edukasi, terus yang kedua juga adalah pengekatan dari pemerintah memperketat regulasi tentang pembatasan produksi alkohol dan lain-lain. Nah ini kadang-kadang juga ketong harus perlu garis bawah ya. Ya. Biasanya pernah minum bawah sama sekali hidup terus tiba-tiba kayak itu minum beta mengedukasi kayak itu dengan ilmu yang beta punya atau mungkin apa yang beta paham. Satu bahasa yang bilang apa lu so tahu, lu belum pernah minum lu edukasi ketong buat apa? Iya. Mending lu minum karena belum minum mereka bilang so tahu. Betul. Kayak tadi suruh makanya, minum dulu. Kadang-kadang beta merasa bahwa ketong sangat susah untuk mengedukasi ketong punya orang-orang gitu. Tapi memang ketong harus bisa mencoba untuk mengedukasi dong sih karena itu. Ada 2 hal. Yang paling pertama, Bram harus belajar tentang base result management. Jadi dalam orang program. Anak hukum lah beda. Jadi buat orang program itu ketong suruh bilang Bram kayak contohnya ada ketemu kawan dia bernama Andia, dia di depan terus dia ada minum mabuk sebelah bilang, "Wah, lu mungkin gila dong." Itu namanya lu bisa orang yang ada pahantan. Jadi penting bagaimana? untuk mengerti tentang yang kayak mungkin Bram bisa cerita di Brampung teman kayak gitu atau mungkin bisa mulai dengan Brampung sosial media yang itu Brampunya kayak gitu. Jadi belajar dulu kayak siapa. Jadi biasanya itu teman-teman tuh tentukan sasarannya siapa atau mungkin teman-teman juga bisa masuk di komunitas-komunitas yang lebih aman contohnya sekolah dan lain-lain kayak gitu. Berarti Jadi istilahnya gini, kita mau simpulkan bahwa tujuannya itu ada budaya tadi, tapi di sini juga bilang harus tahu 3T tadi teman-teman. Oke, kita mungkin tidak bisa setuju di situ, tapi coba kita bahas dulu mengenai range umur nih. Ya kan? Karena ini kita semua anak muda nih. Kira-kira nih. Kira-kira umur berapa sih seseorang tuh boleh mengkonsumsi yang namanya minuman beralkohol? Oke. Kalau beta yang pasti sudah dewasa,
Kalau sedewasa, maksudnya ini menurut teman-teman kayak kalau beta umur kita langsung ngomong umur aja. Kalau beta, 21 ke atas, dan yang paling penting yang perlu dicatatkan adalah lu harus stabil secara ekonomi. Kalau menurut dari beta, 21 tahun ke atas stabil dalam ekonomi. Berarti mampu membeli minuman itu. mampu pakai lu uang sendiri kayak gitu. Nah, Ram Nah, bagaimana? ini juga agak setuju sih yang kayak Bejo. Bejo mendukung umur 20 ke atas dan juga lu harus stabil ekonomi karena apa? Karena apa? Anak SMA zaman sekarang nih, sang ada doi anak kumpul Tidak bertambah- tahu diri itu. kumpul bak kumpul doi kopi beli minum bukannya pisah kolab minum. Betul. Oke. Dan kawan juga, istilahnya- pernah Nah, begitu. 1 bulan sampai sekolah pi warnet dan minum mabok. Minum mabok Berarti itu. Anda Belum punya mendukung hal itu, penghasilan, bahwa harus makanya harus tahu minum. umur. Harus tahu umur, jadi tahu diri, tahu tempat, tahu waktu. Tahu diri lu tuh belum dewasa kayak gitu. Nah, terus Berarti harus punya uang sendiri. sabar tunggu dong Kak. Kadang-kadang ketemu Jo, Bet tidak menyalahkan lu mau beli minuman yang harga berapapun. Tapi lu orang tua uang, kasih lu uang mungkin Pak fotokopi dah 100.000. Uang sih pakai beli minuman yang paket. Oh, jago. Itu Jago. anak zaman sekarang. Dia Itu aku hak, tapi mungkin dia menanyakan dari itu. pengalaman. Mungkin kalian adalah Bisa nggak orang-orang menyanyikan yang itu? Mungkin kan? mungkin kamu Mungkin Kak Agung juga pernah dulu waktu sekolah begitu. siapa ya? Saya tiba-tiba amnesia. Oke, baik. Berarti yang pasti kita bisa ambil kesimpulan di sini bahwa yang pastinya kamu harus dewasa dan kamu mampu membeli minuman ini. Membeli pakai uang lu sendiri. Betul. Dan melihat kondisi kesehatan juga. Oh begitu. Berarti boleh dikonsumsi ketika kita sudah berumur 21 tahun dengan ada takaran atau tidak sama sekali? Dengan menurut saya. Menurut beta perlu dengan takaran sih Kak. Walaupun bisa contoh takaran jelas berapa, tapi masa perlu untuk minum dengan takaran. Contohnya? Contohnya gini, mungkin lu merasa bahwa oh iya Be butuh minum 1 gelas mungkin untuk ini hari. 1 gelas segini kah? Oh itu terlalu besar Kak, ini kan sama mati memang. Jadi semana menurut Ram? Setengah gelas inilah mungkin menurut beta. Setengah Sebesar gelas rasa ini? cinta kamu kepada mantan kamu yang belum move on itu. Aduh. Baik Bapak, jangan mengumpat perpecahan di sini Pak. Oke, kalau dari Pro sendiri, kira-kira mesti semana tuh? Kalau beta sih kayak Takarannya itu disesuaikan dan kembali ke dia pun jenis alkohol apa, dan dia pun kadar alkohol apa. Oh beda-beda ya? Iya kan Anda ada pakar sekali ya ini. iya based on true experience. Oke. Pemain. Kayak gitu. Jadi biasanya tuh kalau teman-teman lihat glass lock itu misalnya yang dianjurkan biasanya tuh beta baca-baca selama ini ya dari jurnal-jurnal biasanya itu tuh maksimal 2 hari sekali kayak gitu. Itu kalau dikonsumsi secara berkelanjutan kayak maksimal tuh 2 hari sekali. Kayak tapi menurut beta kayak sometimes satu loki segini. Segini yang biasa kalian tahu tuh sering kan. Jadi gelas aqua. Tapi kalau teman-teman kalau teman-teman kayak ada diet, kalau teman-teman gym dan lain-lain ada yang namanya cheat day. Kayak kadang-kadang we just have time itu kayak. Tapi sabar, rumahnya kayak ini juga kadang biasa terganggu sih. Kita nggak ada acara duduk acaranya kayak kita 3 duduk nih. Awal cuma satu sloki Oh enak nih, minuman enak nih, sudah lanjut tidur di tempat ke sono. Nah, itu bisa pakai ini apa cheating day tadi. Itu dia yang kita bilang harus tahu 3T tadi, bukan telur, bukan tempe, bukan tahu, tapi tahu apa? Tahu diri, tahu tempat, tahu waktu. Tahu waktu ya. Oke, kita sudah berbicara lumayan. Saya juga mulai panas ini ya. Ruangan ini sangat panas dengan pesan-pesan yang positif sepertinya untuk teman-teman semua yang di rumah. Mereka akan menyampaikan pesan-pesan atau ini bukan menggurui ya. Ingat, kita bukan menggurui siapa, tapi kita hanya memberi ya statement lah atau masukan dari Ram. Kira-kira apa sih untuk teman-teman yang di rumah yang mungkin mengonsumsi alkohol, masih mengonsumsi alkohol? Buat teman-teman yang sekarang sedang mengonsumsi alkohol dan belum pernah mengonsumsi alkohol, ada pepatah yang bilang if you never try you never know, tak usah pakai itu. Karena apa? Lu soalnya perlu mencoba untuk tahu dia sonde enak. Itu logis gitu. Lu cukup mengedukasi lu pun diri, baca dari internet, dari buku, dia pun dampaknya apa. Lu cukup lihat lu kawan-kawan yang minum, oh dia pun dampaknya begini gitu. Jadi lu cukup buka lu punya otak untuk mengedukasi diri sendiri, supaya lu soalnya perlu untuk menjadikan mabuk sebagai lu pun kebutuhan dapat pengakuan. Itu soalnya perlu sama sekali gitu. Dan jangan pernah ikut-ikutan. Karena sekali lu coba, dia pun dapat akan jadi di masa depan gitu. Jadi jangan menghabiskan lu masa muda hanya karena lu minum alkohol dan lu hidup selesai. Nice, luar biasa, super sekali. Ayo anak hukum, Ram Teguh. Kawan tahu insecure mati. Anak-anak yang Agnes Monica.
Cinta Laura sih education. Jadi cinta Laura yang pertama adalah set your boundaries. Pertama tentukan lo batasan diri kayak gitu. Kenali tadi, tahu diri, tahu tempat dan tahu waktu, teman-teman. Jadi pertama Ben tidak pernah kasih saran Bosong untuk kayak minum alkohol. Kalau Bosong rasa alkohol itu tai buat Bosong sebelum makan itu tai. Tapi ingat dalam kehidupan bersosial, apa yang Bosong rasa tai tidak selamanya membuat orang lain itu tai, dan itu adalah salah satu bentuk. Mungkin dia rasa itu burger ya. Itu rasa dia burger kayak gitu. Yuk kita coba tai. Dan itu menurut saya adalah salah satu bentuk kecerdasan berpikir dalam kehidupan bersosial kayak gitu. Jadi set your boundaries yang tadi, terus kayak jangan percaya apapun yang Ketong bicarakan di sini. Jadi menurut saya proses pembelajaran yang paling benar adalah di saat lu lihat Ketong kayak bacot-bacot di sini, terus tiba-tiba kayaknya beta harus belajar nih kayak gitu-gitu. Jadi acknowledge yourself kayak gitu. Kan beta kan anak-anak cinta Laura, education is so important for us. Luar biasa sekali, tepuk tangan buat bintang tamu kita hari ini. Saya tidak bisa berkata apa-apa lagi karena semua yang mereka katakan adalah hal-hal yang benar dan luar biasa. Ya, Peres banget. Biasalah pencitraan seorang host. Teman-teman, segala sesuatu ya yang berlebihan itu tidak baik. Ya, segala sesuatu yang berlebihan itu memang tidak baik. Jadi Kayaknya itu sana baik gitu. Sana baik kayak itu. Oke, jadi gimana? Dia tuh sehat-sehat nih. Begini. Coba muka pro-nya gimana tadi? Kayak mana? Minum. Sih. Ini boleh Kontra. surprise. Boleh. Ancaman kekerasan dong. Ancaman kekerasan, tindakan melawan hukum. Waduh, ini ancaman kekerasan. Sabar. Aduh, ini kualat ya orang tua kualat. Ini kualat tuh. Iya udah. Ampunilah diriku ini. Hormatilah orang tuamu. Kita sudah mau selesai. Kita sudah mau selesai. Ya, semoga segala sesuatu yang mereka bicarakan dibuang yang tidak baiknya, ambil yang baiknya. Dan kita akan kembali di episode battle yang lebih seru, yang lebih baik tentunya dengan topik-topik yang luar biasa dan bintang-bintang tamu yang luar biasa. Terima kasih Ram yang sudah hadir. Kayaknya dia sering hadir di BNS ya. sering banget. Paling Kamu sering juga kayaknya juga. Tapi ya? dia lebih sering ya. Oh iya, dia lebih sering. Terima kasih Eto yang sudah hadir. Terima kasih tim BNS yang sudah syuting hari ini. Kita syuting sampai jam 10 malam, saudara-saudara. Luar biasa. Tepuk tangan buat Putra Dio Santika. Ada kameramen Denny di sana. Ada Kak Andi, ada Dio. Entah ini dimasukin atau tidak, yang penting saya sebut saja. Terima kasih buat tim-tim BNS semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you in BBC next episode. See you on another side. Bye-bye.